Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Mohon maaf nggih mengganggu waktunya Pak Nur nih, lagi istirahat, tapi saya ganggu ini nggih Pak Nur nggih. Tidak, ya kita. Iya, nanti ini sesuai dengan tugas saya Pak Nur sebagai CGP diminta untuk mewawancarai kepala sekolah sesuai dengan tugas saya di tugas demonstrasi kontekstual Pak Nur. Nanti akan ada 8 soal ya yang akan saya tanyakan ke Pak Nur. Nah, kira-kira nanti 15 menit sampai 20 menit. Kira-kira Pak Nur bersedia nggih? Sedia, nggih. Oh iya. Masalah. Oke, terima kasih Pak Nur. Iya. Kabar Pak Nur gimana Pak Nur? Sehat Pak Nur? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, ini biasa. Yang penting kita bisa ngatur waktu, ya. Insya Allah bisa berjalan semua seperti itu, Mas. Ya. Ditambah ini cuaca juga lagi mendung-mendung seperti ini ya Pak. Kita juga harus jaga kesehatan nih. Ya, betul. Ya. Yang penting nanti, kalau mau keluar rumah, ya jangan lupa untuk bawa tambahan bekal yaitu jas hujan. Ya. Ya itu. Ya, kalau enggak nanti jadi masalah tersendiri. Ya. Enggak leres Pak Nur. Begini Pak Nur, nanti akan ada 8 soal ini Pak Nur nih. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Nur nggih. Ini siap nggih Pak Nur nggih? Ya. Oke, untuk Insya Allah. Ya, siap. Ini pertanyaan pertama nih. Selama ini nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Nur? Jadi kita seringkali dihadapkan dengan kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau hubungan moral, Bu Mus. Ya, contohnya, kalau keputusan itu kita ambil, ya sebenarnya sama-sama ini ya, sama-sama baik. Namun itu harus diambil ya, karena berkaitan dengan nasib peserta didik atau murid kita, seperti itu. Contohnya ini misalnya kasus dilema etika, ini ada siswa yang sering tidak masuk. Ya, kalau di sekolah saya itu biasanya sudah A itu sampai berapa kali terhitung. Nah ini kalau nanti sudah dihitung pakai persentase atau poin, itu mungkin sudah melebihi batas, dan ini ya sepantasnya kalau anak ini mungkin untuk diberikan satu keputusan yang harapannya nanti anak bisa memperbaiki tingkah lakunya seperti itu. Tapi anak ini ya di pelajaran itu nilainya bagus, Bu, seperti itu. Nah ini kan dilema ini ya. Sehingga kalau apalagi sampai nanti keputusannya itu untuk dikeluarkan ya, itu kasihan. Nah inilah mungkin akhirnya ada ya semacam pendekatan bagaimana nanti biar ini orang tua akan mengetahui sejauh mana anak ini di sekolah. Seperti itu. Kadang-kadang sudah berangkat dari rumah tapi tidak sampai sekolahan. Atau mungkin orang tua ada yang memang anaknya tidak mau sekolah. Begitu. Akhirnya ini harus diambil keputusan karena memang sekolah punya aturan, ya harus disiplin masuk walaupun anaknya pandai. Tapi kalau dari kehadiran itu tidak memenuhi persyaratan, ini juga akan nanti merugikan dari anak itu sendiri, dan guru pun juga akan kesulitan untuk menentukan bagaimana ke depan nasib anak ini. Nah itu dengan berdasarkan rasa kasihan ya ini ya, atau yang bahasa lainnya adalah care based learning. Nah ini kami berusaha untuk memutuskan anak yang kondisinya seperti itu. Jadi itu Bu Mus. Akhirnya harus jadi dilema nggih Pak nggih.
Sisi Ya, lain kita anak jadi dilema, ya, iya, di betul. sisi lain anak nilainya bagus, tapi di sisi lain dia anaknya termasuk anak yang suka bolos, ngoten nggih Pak nggih. Oke, Ya, betul. akhirnya keputusannya mengambil keputusan berdasarkan rasa kasihan nggih Pak Nur nggih. Rasa kasihan, Nggih. itu yang Oke. muncul akhirnya. Nggih. Terus selanjutnya Pak Nur nih, bagaimana Pak Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Nur. Oke. Ya, jadi paling tidak saya mengambil keputusan itu berdasarkan 3 unsur tadi, ya, karena kasihan yaitu kita berpihak pada murid. Artinya kalau kita nggak ada rasa kasihan juga nanti secara letter-luck, tapi kita belum komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, orang tua misalnya, itu ya menurut saya belum srek seandainya keputusan itu langsung kita ambil. Nah, berdasarkan juga itu nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab segala konsekuensi dari keputusan yang akan diambil ini pasti akan ada sisi baik dan sisi buruknya dari apapun yang kita ambil. Ya, makanya dengan melihat kasus tadi, ya, anak pandai, ya, tapi ternyata dia sering tidak masuk. Nah, dengan mempertimbangkan dari 3 hal tersebut, nah akhirnya nanti dalam mengambil keputusan ini, ya itulah nanti yang terbaik berarti untuk anak dan juga untuk sekolah ke depan, karena beberapa pertimbangan yang tadi diambil seperti itu berdasarkan dengan care-based learning. Ini yang nanti walaupun anaknya pinter ya, tetapi karena sering membuat pelanggaran, ini juga ada catatan. Seperti itu, sehingga nanti kalau catatan ini sudah kita berikan, ketemu dengan orang tuanya, nah akhirnya nanti ke depannya mudah-mudahan anak ini akan bisa baik, artinya bisa mengimbangi kecerdasannya, juga perilakunya ini akan menjadi perilaku anak yang disiplin. Seperti itu, Bu Mus. Berarti harus ada catatan ya Pak ya. Oke. Iya, ini nanti catatan akan diberikan kepada orang tua ya, biar orang tua tahu bahwa anaknya di sekolah itu seperti apa, di rumah seperti apa. Oke, selanjutnya Pak Nur, ini ada langkah-langkah apa nih atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Pak Nur nih untuk mengambil keputusan. Oh iya, ya seperti tadi sudah kami singgung ya, karena jadi sebelum kami mengambil satu keputusan, yaitu saya harus betul-betul memastikan bahwa informasi yang saya dapatkan itu benar. Jadi kalau saya hanya berdasarkan dari guru, ya ini masih sepihak. Artinya kami juga akan berkoordinasi dengan orang tua. Nah, permasalahannya apa? Nanti kita jelaskan ya, ke orang tua, ya, sehingga nanti apa-apa yang dialami oleh anak ini akan diketahui persis oleh orang tuanya. Misalnya terkait dari tadi alasan tidak masuknya itu apa? Ini sudah sampai sekian kali, apakah ini orang tua sudah tahu apa belum? Seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah dijelaskan dan tahu, nah ini harapannya di rumah juga ikut diperhatikan. Seperti itu. Nah, di sisi lain, karena guru sudah tahu anak itu sering tidak masuk, otomatis ini jadi catatan tersendiri. Sehingga nanti apa yang disampaikan guru dengan harapannya juga orang tua, ini akan nyambung, sehingga dengan keterlibatan orang tua juga ikut ya mengawasi, oh kejadiannya tahu, ini nanti akan ada hal yang bisa berubah pada anak. Sehingga kondisi dari orang tua juga bisa mengawasi selama di rumah, dan guru otomatis juga bisa memperhatikan anak itu pada saat di sekolah. Seperti itu, Bu Mus. Iya, tadi ada kata-kata tidak boleh sepihak ya. Jadi
Pak Nur di Ya, sini mencari mencari tahu dulu sebenarnya iya, kesalahan tahu ada di dulu. pihak siapa. Nggih. Betul, oke. Nggih. Selanjutnya Pak Nur, hal-hal apa saja sih yang selama ini Pak Nur anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus atau pada kasus dilema etika, Pak Nur? Oh, oke. Ya, kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama ya dengan anak itu sendiri, terus dengan orang tua, terus di sini karena saya di sekolah dasar ya koordinasinya dengan guru kelas seperti itu, sekaligus wali kelasnya. Dan juga tidak ketinggalan ini dengan guru mapel yang lain. Karena pada saat mungkin diberi pelajaran pas guru agama, nanti juga kita bisa konsultasi pas pelajaran olahraga bagaimana, seperti itu. Jangan-jangan nanti hanya kalau sudah ketemu, oh ternyata anak ini mungkin hobinya hanya pada saat pelajaran olahraga yang dia aktif. Ketidakhadirannya itu di mana? Apa pas pelajaran tertentu atau memang pada setiap pelajaran itu hampir tidak masuk, sehingga ini akan nanti ketemu dan bisa memutuskan dengan terbaik bagi anak itu, yang harapannya anak itu akan menjadi termasuk lagi seperti itu, Bu. Oke, berarti Pak Nur akan berkolaborasi dengan pihak terkait ya, Dewan Guru, Ya, orang betul. tua atau mungkin yang lain. Baik Pak Nur, selanjutnya nih, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan nih Pak Nur nih? Ya, tantangannya sih memang ini katakanlah pelanggaran dilema etika itu memang perlu kehati-hatian. Karena apa? Kadang-kadang dianggap juga hal sepele ya, karena mungkin karena ketidaktahuan dari unsur-unsur yang tadi saya sampaikan, yang itu juga akan memudahkan saya. Kalau ini tidak dilakukan, itu akan ya jadi dilema tersendiri itu. Ya, termasuk katakanlah tantangannya ya di situ, dalam pengambilan keputusan ini memang kita harus hati-hati. Kalau tidak, nanti juga bisa juga berefek pada yang semestinya anak itu mungkin masih bisa kita perbaiki, karena keputusan yang terlalu mungkin cepat ya, ini akan merugikan anak. Ini dilema di situ, sehingga tantangannya pas apa tidak ya saya mengambil keputusan ini, seperti itu. Tapi kalau kita sudah betul-betul menangani kasus ini dengan serius, dengan berbagai hal yang tadi sudah kita upayakan, ya. Nah itu termasuk ada tadi sosialisasi, apakah ketidakhadirannya itu anak nggak tahu, itu loh. Nah ini kan jadi repot kalau dianggap itu hal biasa. Makanya sosialisasi tentang kehadiran itu sendiri ini juga harusnya anak itu tahu persis seperti itu, sehingga ketidakhadirannya ini apakah memang tidak tahu ya, atau mungkin ada hal yang lain. Dan ini yang menjadi tantangan ini, bagaimana sehingga informasi yang saya dapatkan itu bisa sesuai dengan kondisi anak. Kalau anak ini sudah menyampaikan dengan jujur, ya insya Allah berarti keputusan yang akan kita ambil itu akan tepat ya. Seperti itu. Dan ini kaitannya dengan tata tertib yang ada di sekolah, itu juga tersosialisasi dengan baik seperti itu. Kadang-kadang kalau tidak, ini akan menjadi hal yang justru bukan menyelesaikan masalah, jadi nanti akan menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu. Berhati-hati intinya dalam membuat sebuah keputusan. Harus berhati-hati, itu betul. Baik Pak Nur, ini selanjutnya ya Pak Nur. Apakah Pak Nur memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa nih Pak Nur? Ya, mestinya memang ada jadwal, Bu, ada jadwal ya, dan ada jadwal tersendiri ada untuk pemecahan masalah ya, karena ini mungkin
dari sekian masalah yang ada ini kan salah satu gitu ya. Salah satu adalah masalah dilema etika ini. Gitu. Nah, posisi saya sebagai kepala sekolah pada kondisi yang seperti itu, ya saya tidak akan mengambil keputusan secara langsung. Jadi karena ini keterkaitan dengan berbagai pihak, ya, sehingga saya harus mempelajari terlebih dulu, ya, mungkin melalui rapat dewan guru, ya, terus khususnya di guru kelasnya. Kalau saya di SD itu di guru kelasnya ini yang tahu persis, nanti terus keterkaitan dengan mapel olahraga dan mapel agama ini perlu kami apa ya istilahnya gali informasinya sehingga bisa betul-betul anak ini ternyata kesimpulannya seperti ini, itu berbagai masukan yang nanti bisa saya ambil untuk memutuskan apa yang seharusnya kami putuskan seperti itu, Bu. Sehingga dengan seperti itu ya, ini hal-hal yang tadi dilanggar oleh anak ya, itu harapannya bisa kembali ke hal yang baik tanpa harus mungkin langsung dikeluarkan begitu saja, karena tadi ada hal-hal yang di sisi lain ya, kita mempunyai etika yang katakanlah itu rasa kasihan, kadang-kadang itu jangan sampai saya memberikan keputusan ini tidak sesuai karena ada laporan juga yang mungkin tidak pas. Itu Bu, sehingga dengan model langkah seperti itu ya, ini sekali lagi sehingga keputusan yang diambil atau yang saya ambil ini adalah ya keputusan yang terbaik oleh anak itu seperti itu. Iya, berarti di sini gali informasi ya sebelum Pak Nur memutuskan ya. Ya, baik Pak Nur. Kira-kira nih adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nur dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak Nur? Ya, tentunya ada, Bu. Karena kalau kita mengandalkan informasi yang kami dapatkan secara langsung atau tidak langsung, mungkin itu belum lengkap. Makanya ya ada guru kelas yang sekaligus di sekolah dasar itu sebagai BP, Bu. Sehingga dia perannya sebagai BP ya, sekaligus karena guru kelas itu sebagai dalangnya di kelas ya, dia ya mengajar, ya membimbing, ya melatih, sekaligus juga jika ada masalah seperti itu membuat satu perencanaan. Nah, ini sebagai mitra kami di sekolah itu guru kelas. Nah, terus jika sampai di situ kami belum rasanya kok belum lengkap gitu ya. Masih ada guru olahraga, guru agama, dan juga kalau katakanlah ini permasalahannya masih ngambang, kami punya atasan, ada mitra lagi, mungkin juga dengan komite sekolah dan juga dengan pengawas sekolah. Seperti itu. Berarti ini guru kelas itu bisa jadi BP ya, jadi mereka itu para guru kelas itu ya, jadi guru kelas itu multifungsi, betul itu. Anak yang nakal, anak yang pandai, itu ya makanan harian, karena memang fungsinya juga sebagai istilah BP ya, guru pembimbing ya. Terus anak-anak juga mungkin banyak yang belum nalar ya Pak, dewasanya masih belum kayak gitu. Iya. Makanya sering terjadi mungkin pertengkaran antar siswa ngoten nggih. Oke Pak Nur, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Nur. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang didapat dari pembicaraan kita hari ini? Kemudian dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, Pak Nur. Oh iya Bu. Jadi setelah saya mencoba mengidentifikasi masalah dilema etika, di mana masalah itu butuh proses penyelesaian yang benar-benar, bahwa bisa dikatakan benar lawan benar. Nah, artinya diambil satu langkah benar, di sisi yang lain juga benar. Ini saya harus
mengambil keputusan berdasarkan 3 unsur dari hasil kita obrolan ini, Bu. Yang pertama itu kita ya berpihak pada murid, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal dan bertanggung jawab. Ini, jadi segala konsekuensi dari keputusan yang diambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini juga saya harus menggunakan 3 prinsip dalam menyelesaikan dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Artinya ada beberapa peraturan yang itu harus juga kita pertimbangkan, atau yang biasa disebut rule-based thinking. Dan yang terakhir yaitu berpikir berbasis rasa peduli tadi. Ini mungkin yang bisa merubah dari peraturan, ya, yang juga bisa nanti merubah rencana hasil akhir itu seperti ini, karena tadi ada rasa kepedulian, ada care-based thinking. Itu mungkin Bu pelajaran yang bisa kami dapatkan dari wawancara dengan Ibu seperti itu. Ya, mohon maaf jika ini kurang berkenan. Itu. Iya, Pak Nur, terima kasih sekali nih. Tadi sudah ada proses penyelesaian benar versus benar. Jadi tadi anak diberi kesempatan dulu ya Pak nih. Tadi kan Pak Nur mengambil yang care-based thinking. Intinya Pak Nur mengambil rasa kasihan ya. Jadi rasa kasihan itu. Jadi anak diberi kesempatan dulu untuk mengikuti pelajarannya kembali gitu ya. Apalagi anaknya tadi pinter ya kan, tapi di sisi lain dia disiplinnya kurang. Tapi dengan Pak Nur memberikan kesempatan dia untuk ikut pelajaran lagi, nanti kan Pak Nur akan bisa mengamati anak-anak tersebut perkembangannya gimana, progresnya seperti apa. Kalau progresnya bagus, berarti memang anak ini patut untuk dipertahankan. Ngoten nggih Pak Nur nggih? Iya. Betul. Oke, Pak Nur, saya ucapkan terima kasih nih dari 8 soal tadi yang sudah saya pertanyakan ke Pak Nur. Alhamdulillah saya sudah menemukan banyak informasi, menggali informasi dari Pak Nur sebagai kepala sekolah, dan mudah-mudahan nanti akan bermanfaat juga buat saya dan juga buat Pak Nur. Jadi saya matur suwun sangat atas waktunya. Saya sudah mengganggu Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah wawancara saya dengan Ibu Dr. Anda Uti Wisnuharti, Kepala SMA Negeri 1 Pemalang, via WhatsApp. Berikut adalah audio rekamannya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu nih ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pada kesempatan ini saya ingin menjawab materi yang berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 atas nama CGP Ibu Mus dari SMA Negeri 1 Belik. Yang pertama, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan cara yang pertama adalah monitoring untuk tugas dari Bapak Ibu guru maupun karyawan. Kemudian setiap bulan ada komunikasi secara langsung pada saat Bapak Ibu guru maupun karyawan menunjukkan hasil kinerja bulanan. Selanjutnya ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kita harus mempelajari dulu dari masalah itu. Yang pertama dikaitkan dengan tugas kedinasan yang bersangkutan, misalnya sebagai seorang guru, maka kita juga ada prioritas tugas pokok
pada guru tersebut. Selain itu, kita juga mengajak komunikasi tentang permasalahan, misalnya menyangkut kesehatan yang bersangkutan, sehingga harapan kita dua-duanya dapat terlaksana, ada solusi, dan masalah dapat diselesaikan. Yang ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini selain dari laporan kinerja bulanan dari Bapak Ibu, saya juga akan memanggil secara pribadi apabila ada Bapak Ibu yang kaitan tugasnya ada timbul permasalahan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah yang pertama, jelas kita harus mengadakan komunikasi dengan yang bersangkutan. Kita harus memberikan pemahaman, kita harus mengingatkan tugas pokoknya, sehingga dari komunikasi itu yang bersangkutan pasti akan menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat, katakanlah, untuk dimusyawarahkan, untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan adanya kesepahaman dan komunikasi, insya Allah masalah dapat diatasi dengan baik. Ya, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tentu saja apabila Bapak Ibu yang mengalami masalah itu, yang pertama, susah untuk diajak komunikasi. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan tidak mau tahu terhadap permasalahan yang ada, yang kalau diteruskan akan menimbulkan masalah terhadap layanan kalau guru itu pada peserta didik, atau masalah lain. Sehingga untuk itu tantangan kita adalah kalau yang bersangkutan tidak mau memahami yang menjadi pokok permasalahannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, kita memang tidak menjadwalkan secara khusus, karena tadi setiap bulan rutin kita itu mengadakan tatap muka secara langsung kaitannya laporan kinerja bulanan. Tetapi apabila ada masalah-masalah yang memang urgen untuk dibicarakan, biasanya saya selaku kepala sekolah akan memanggil beliau baik secara kedinasan, kemudian komunikasi untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Dan yang ketujuh nih Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor hal apa yang bisa mempermudah membantu saya dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau orang-orang itu biasanya saya ambil orang-orang yang memahami betul permasalahan yang dialami oleh Bapak atau Ibu yang mengalami masalah, sehingga dari orang-orang yang saya minta masukannya itu bisa memberikan informasi secara tepat dan benar, sehingga dari informasi itu bisa dijadikan pertimbangan kita dalam rangka pengambilan keputusan. Iya, dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan yang sudah dilaksanakan bahwa yang namanya manusia pasti ada permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang kita sulit untuk katakanlah memilih. Tetapi dengan kita memahami permasalahan itu, kita akan berusaha memilah dan memilih sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan skala prioritasnya. Harapan besar saya selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah, kedua-duanya dapat diselesaikan dengan baik, tentu saja karena adanya komunikasi, adanya kerjasama dengan pihak yang memiliki permasalahan. Sehingga dengan demikian permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, tugas kedinasan dapat terselesaikan juga dengan baik. Demikian yang perlu saya sampaikan kaitannya demonstrasi konstektual modul 3.1 dengan CGP angkatan kelima oleh Bu Mus dari SMA Negeri 1 Belik. Yang ketiga, wawancara saya dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu dari SMA Negeri 1 Belik, Ibu Wikanti Nur Amalia, SSI MNgs. Berikut wawancaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Wikan. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bu Wikan ini ya. Saya akan memberikan 8 pertanyaan. Mohon maaf ya Bu Wikan ini. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Bagaimana Bu Wikan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan berprinsip pada kebenaran atau kebajikan lawan kesalahan atau kejelekan. Kasus yang termasuk dilema etika itu apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sedangkan kasus yang tergolong bujukan moral itu apabila mengandung dua kepentingan yang saling bertolak belakang antara kebenaran melawan kesalahan. Jadi, paradigma pemikiran yang dialami dalam situasi dilema etika itu adalah antara individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu Wikan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di sekolah yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika, saya memiliki kecenderungan pada pemikiran kita harus banyak melakukan itu demi kebaikan orang banyak, dan juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang saya yakini selama ini dengan melakukan apa yang saya harapkan orang lain juga melakukan kepada saya. Namun semua ini tidak lepas dari prinsip berpikir berbasis nilai akhir atau berbasis peraturan maupun berbasis rasa peduli. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Wikan lakukan selama ini? Sesuai dengan ilmu yang saya peroleh saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan pertama, bahwa ada 9 langkah di dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama kita harus bisa mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Kemudian yang kedua kita harus bisa menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang lengkap, dan fakta-fakta yang
dapat dipertanggungjawabkan dengan situasi yang seperti ini. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Sedangkan langkah yang kelima, kita harus melakukan uji paradigma benar lawan benar dengan menggunakan 4 prinsip paradigma tadi yang saya sampaikan. Dan yang keenam adalah melakukan prinsip revolusi. Yang ketujuh, ini hal yang sangat penting dilakukan, kita harus melakukan investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, baru kita bisa membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan, maka kita harus melakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang kita ambil dengan melakukan refleksi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wikan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dan mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya, untuk kemudian kita juga harus melakukan opsi trilema. Artinya kita harus mencari opsi-opsi lain di luar 2 opsi yang kita hadapi atau fakta-fakta yang kita hadapi. Di sini kemungkinan akan adanya win-win solution. Saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika menurut saya adalah terletak pada pengujian terhadap 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Apakah Bu Wikan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya akan melakukan skala prioritas berdasarkan sifatnya, baik berdasarkan waktu, kepentingan sekolah, dalam hal ini adalah terkait dengan identitas dan kemajuan sekolah, maupun kepentingan atau kebutuhan belajar murid, terlebih lagi jika menyangkut keselamatan seluruh warga sekolah. Maka di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, saya juga harus membuat jadwal tertentu, atau juga bisa jadi harus menyelesaikan di tempat. Artinya melihat situasi dan kondisi saat itu berdasarkan skala prioritas yang saya sebutkan tadi. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika adalah tersedianya data yang lengkap dan detail. Misalnya, apa yang terjadi di awal situasi, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut itu sangat penting untuk kita ketahui, karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori saja, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata, di mana data yang mendetil akan bisa menggambarkan alasan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan kepribadian seseorang itu akan tercermin dalam situasi tersebut. Hal yang juga penting di sini adalah kemampuan analisis terhadap hal-hal apa saja yang potensial yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selain itu diperlukan kekuatan komunikasi dan koordinasi, kemudian sikap integritas, dedikasi, dan loyalitas antara semua pihak yang terlibat dalam
penyelesaian kasus secara bersama-sama. Jadi semaksimal mungkin segala keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama seluruh pengelola sekolah. Semakin banyak yang memberi tanggapan dan memberikan solusi-solusi, maka akan semakin dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, sehingga keputusan yang diambil pun akan menjadi keputusan terbaik untuk semua pihak. Akhir, Bu Wikan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Wikan petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah hal yang perlu dilakukan adalah pengujian untuk mengetahui apakah pengambilan keputusan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etika dan juga berdasarkan 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi hal yang sangat penting di sini kita harus melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita putuskan, rangkaian langkah-langkah pada saat pengambilan keputusannya, ya itu harus kita refleksikan sehingga betul-betul pengambilan keputusan itu adalah keputusan terbaik untuk semua pihak.